Mahesa baru saja duduk di kursi ruang kerjanya. Sebuah pesan masuk 10 menit yang lalu dari Gabriela pun baru dia baca. Lia. Jawaban singkat Mahesa kirim. Tidak lama setelah itu, ponselnya berbunyi. Rupanya Gabriela menelponnya. Ada apa? Ya. Apa ada sesuatu terjadi di jalan? Gumamnya menimbang-nimbang harus mengangkat atau tidak. Meski hatinya sudah begitu sakit dengan Gabriela yang masih saja pura-pura tidak ingat siapa ayah dari bayi itu. Mahesa tetap saja tidak ingin terjadi hal buruk pada istrinya itu. Dia pun mengangkat panggilan dari Gabriela. Halo, sapanya dengan nada malas. Tapi yang dia dengar dari ujung saja membuat wajahnya menegang. Lepas. Siapa kalian? Diam. Jangan sampai kami melukai kalian di sini. Ikut Kamil. Tidak. Kami tidak mau. Mahesa. Tolong. Keributan yang terdengar dari sambungan telepon menunjukkan kalau terjadi hal buruk di sana. Dia langsung beranjak dari kursi, meraih kunci mobil dan berlari keluar. Bahkan panggilan sekretarisnya yang hendak melaporkan pekerjaan dia abaikan. Setelah sampai di dalam mobil, dia menginjak gas sembari menelpon Kinan. Kinan. Terjadi sesuatu dengan Gabriela dan Lisa, aku tidak tahu di mana mereka tapi Gabriela barusan menelponku dan aku mendengar keributan di sana. Ada yang memaksa mereka untuk keluar dari mobil. Aku akan pergi ke jalur antara rumahku ke mall. Tanpa menunggu tanggapan dari Kinan, Mahesa langsung membuang ponselnya ke dashboard dan dia fokus memacu kecepatan supaya cepat sampai di lokasi. Ya, Tuhan. Lindungi mereka. Sesampai di jalur yang seharusnya Gabriela lewati, Mahesa melihat ke kanan dan kiri mencari mobil yang dibawa Lisa tadi. Setidaknya dia sempat berpapasan tadi di depan rumah jadi dia tahu Lisa memakai mobil yang mana. Itu dia. Mahesa akhirnya menemukan mobil Lisa di sisi jalan. Dia langsung berhenti di depan mobil itu dan bergegas mengecek bagian dalam mobil. Pak Hendro. Mahesa menemukan supir Lisa pingsan di dalam. Sepertinya terkena pukulan di kepala karena belakang kepalanya mengeluarkan darah. Selain Pak Hendo, Lisa dan Gabriela tidak ada di sana. Dia pun kembali ke mobil untuk mengambil ponsel dan menelpon Kinan. Aku sudah menemukan mobilmu di dekat persimpangan Jalan Merpati lalu bagaimana dengan Lisa dan Gabriela? Tanya Kinan terdengar sama khawatirnya dengan Mahesa. Mereka hilang dan Pak Hendro pingsan, dia terluka. Cepat datang. Aku sudah hampir sampai bersama Jeff. Hati Mahesa langsung tergores ketika mendengar nama Jeff disebut. Seakan luka menganga di dirinya berkali-kali tergores hingga begitu pedih. Tapi saat ini bukan waktunya untuk memikirkan hatinya. Dia harus menyelamatkan Gabriela dan Lisa. Tidak lama setelah itu Kinan datang dia bahkan sudah menelpon markas untuk mencari keberadaan Lisa dan Gabriela. Tapi tim belum menemukan karena jaringan CCTV kota mendadak mati. Mungkin ini ada hubungannya dengan Victor Rudolph, Tuan, ujar Jeff menebak, pasalnya musuh kita saat ini adalah dia. Victor. Ayah Jeremy. Tanya Mahesa. Iya, Victor sudah beberapa kali menerorku dan Lisa. Bahkan kami sudah menangkap anak buahnya dan mereka mengaku bos mereka adalah Victor Rudolph, jawab Jeff. Kalian masih menyekap anak buah Victor. Bagaimana kalau kalian melepas untuk membantu kita menelusup masuk ke pertahanan Victor? Aku sangat kenal, pria itu tidak pernah main-main dengan langkahnya. Dia pasti sudah menguatkan pertahanan karena dia tahu lawannya adalah Henderson, setara dengan kekuatan yang dia miliki, ujar Mahesa. Mereka bertiga pun membuat perencanaan yang matang untuk menyelamatkan dua wanita yang mereka cintai.
Saat seperti itu, ponsel Kinan berbunyi. Sebuah panggilan dari nomor tidak dikenal. "Coba angkat," ucap Mahesa. Dengan ragu Kinan pun mengangkatnya. "Halo, Kinan. Tolong Karni." Teriakan Lisa dari sambungan telepon membuat Kinan terkesiap. "Lisa, kamu di mana? Hahaha. Apa kamu mau bertemu dengan istrimu?" "Victor. Aku tahu ini kamu." Kinan menggeram. "Hahaha. Jadi kamu sudah tahu siapa aku? Baiklah, aku tidak akan melakukan perkenalan. Kalau kamu ingin melihat istrimu, masuk ke mobil jeep yang parkir di seberang jalan." Kinan pun langsung melihat ke seberang jalan tempatnya berdiri. Benar, di sana ada mobil jeep. "Masuk bersama Mahesa. Ingat, jangan melakukan perlawanan apapun jika ingin kedua wanita ini selamat." Telepon langsung mati tanpa menunggu jawaban dari Kinan. "Bagaimana?" tanya Mahesa mengejar. "Kita berdua diminta masuk ke mobil jeep di sana," tunjuk Kinan dengan dagunya. Gabriela dan Lisa benar dalam tawanan Victor brengsek itu. Mahesa mengangguk mantap. Dia tidak memikirkan akan bagaimana nasibnya di sana, yang pasti dia ingin melihat Gabriela dan mencari celah untuk penyelamatan nantinya. "Jeff, urus semua," titah Kinan. "Saya akan langsung ke markas. Tempelkan ini di mobil itu," ucap Jeff seraya menyerahkan benda kecil diam-diam di tangan Kinan. Mahesa mengangguk. Dia dan Mahesa pun menuruti perintah Victor untuk masuk ke dalam mobil setelah menempelkan signal GPS yang Jeff beri supaya tim bisa mendeteksi arah mobil membawa mereka. Gudang tua di pinggiran kota. Disinilah tempat Victor menyekap Gabriela dan Lisa. Kondisi mereka terikat di kursi saling memunggungi dan diletakkan di tengah ruangan yang luas namun pengap. Jelas sekali tempat ini sudah lama tidak ditempati. Lumut mulai menghiasi dinding dan jendela pun sebagian besar sudah rusak. "Apa sebenarnya maumu lelaki tual?" seru Lisa dengan berani menatap tajam ke arah Victor yang duduk santai di sisi dinding. Meski nampak jauh, namun suara di dalamnya menggema dan keras. "Aku sudah memperingati suamimu untuk tidak melanjutkan tender proyek atas laut. Tapi kalian berdua tidak mengindahkan perintahku," jawab Victor duduk bersilang kaki sembari mengusap-usap pistol dengan kain kecil. "Jika urusannya denganku, lalu untuk apa membawa Gabriela? Ya, kebetulan dia juga ada di mobil. Jadi sebuah kesempatan yang bagus juga. Aku pun ingin memberi Mahesa pelajaran karena sudah mengganggu rumah tangga anakku. Jangan ganggu Mahesa, ku mohon. Kamu bisa lakukan apapun padaku tapi jangan padanya." Perkataan Gabriela sungguh di luar dugaan dan membuat Victor tertarik lalu beranjak dan mendekat. "Wow! Apa dia begitu lemah hingga kamu yang harus berkorban?" Victor memiringkan kepalanya meneliti wajah wanita di depannya. Tidak ada rasa takut sedikit pun di sana. "Apa kamu tidak pernah memiliki wanita yang rela berkorban untukmu?" "Cah! Kurasa tidak ada karena mereka sudah muak memiliki pria pengecut sepertimu." Kedua tangan Victor mengepal atas ucapan Gabriela yang berhasil memancing emosinya yang notabene sangat mudah tersulut. "Kamu mengancam Kinan untuk berhenti mengikuti tender karena kamu takut kalah, kan? Lalu ini menyekap kami supaya kamu bisa melampiaskan kelemahanmu itu. Sebutan apa yang cocok untukmu selain pria tua yang pengecut?" Victor melayangkan tangannya dan menamparkan wajah Gabriela membuat Lisa menekik, bersamaan dengan pintu gudang terbuka. "Jangan sakiti dia." Suara Mahesa begitu menggelegar setelah melihat istrinya ditampar sampai berdarah. Dia melepas tangan penjaga dan berlari mendekat tapi Victor langsung mengarahkan pistol yang dia genggam ke arah Gabriela. "Berhenti di sana atau aku menembak kepalanya," seru Victor. "Apa? Mereka diculik?
David membelalak mendengarnya. Jeff sebelumnya menghubungi David supaya dia datang ke markas. Baru setelah sampai di markas Henderson, Jeff menceritakan semua. Bahkan mengenai teror supaya Keenan berhenti mengikuti tender. Jadi Victor menganggap serius perjanjian kita waktu dulu. Gumam David. Lalu rencana apa yang sudah kamu rancang? Tanya David pada Jeff. Sebelumnya kami sudah merencanakan akan mengeluarkan tahanan pengawal Victor. Biarkan mereka menelusup ke benteng pertahanan lawan dan memberi kami celah untuk masuk dan menyerang dengan mudah, ujar Jeff persis seperti yang tadi Mahesa sarankan. David mengangguk-angguk setuju. Dia kemudian melihat ke layar CCTV di ruang IT. Di sana terlihat signal GPS yang ditempelkan Keenan di mobil ada di sebuah gudang pinggir kota. Lokasinya lumayan jauh. Kalian harus segera sampai sebelum terlambat. Victor sangat berbahaya. Jeff juga mengakui itu kalau lawannya kali ini tidak bisa dianggap enteng. Jeff, aku percaya padamu untuk menjadi ketua tim dalam penyelamatan kali ini. Jika terluka itu pasti. Tapi kamu harus bisa bawa mereka pulang dalam keadaan bernyawa. Terlebih Gabriela, dia sedang mengadung, kan? Aku harap fisiknya kuat, ujar David. Jeff mengetatkan rahangnya saat teringat Gabriela. Bayi itu adalah anaknya, dia tidak akan membiarkan Gabriela terluka apalagi sampai keguguran karena mendapat tekanan atau bahkan kekerasan di sana. Jeff tidak sanggup membayangkan itu. Jeff, panggil David karena melihat Jeff justru terdiam bukannya bergerak. Lia, Tuan. Saya akan berusaha menyelamatkan mereka. Sahut Jeff mantap. David mengangguk yakin. Jadi sekarang keluarkan tahanan, kita harap mereka tidak berkhianat pada kita. Karena jika mereka justru melapor akan penyerangan kita, justru itu semakin mempersulit ruang gerak untuk menyelamatkan Keenan dan yang lainnya. Saya pastikan mereka sudah menjadi bawahan kita, Tuan. David menepuk bahu Jeff memberinya kepercayaan yang tinggi pada asisten Keenan yang bisa diandalkan di berbagai kejadian. Tim Henderson mulai bergerak. Mereka membawa pasukan sebanyak yang mereka punya. Juga ambulans berisi tim kesehatan untuk pertolongan darurat jika ada yang terluka nantinya. Dengan kecepatan tinggi, rombong membelah jalanan. Sementara di gudang tua, Mahesa seketika menghentikan gerakannya sebelum Victor benar-benar menembakkan peluru di kepala Gabriela. Hentikan, jangan lakukan itu. Tangan Mahesa terjulur mantap supaya Victor yakin bahwa dia tidak akan melawan. Bukan hanya Gabriela, tentu Lisa membelalak melihat Keenan juga ada di sini. Antara merasa aman namun juga khawatir. Haruskah mereka menyaksikan hal yang tidak diinginkan setelah ini? Victor tersenyum miring melihat Mahesa dan Keenan patuh dan diam di sana. Baru setelahnya dia menurunkan senjata dari kepala Gabriela. Karena kalian sudah berkumpul, aku jadi tidak sabar ingin memulai permainan, ujar Victor sembari memutar-mutar pistol di jarinya. Keenan dan Mahesa sudah berdiri di sana. Mereka tidak diikat, bahkan dilepas. Namun ruang geraknya terbatasi karena bisa saja Victor berbuat nekat dengan melayangkan satu peluru ke Lisa ataupun Gabriela jika mereka salah bertindak. Kami sedang tidak ingin bermain-main, jawab Keenan hingga menggertakkan giginya. Ayolah, kita tidak pernah bermain bersama. Caranya sangat mudah. Kamu cukup menerima setiap pukulan yang anak buahku berikan tanpa melawan. Ucapan Victor tentu membuat kedua wanita itu membelalak. Jangan, Ken. Lisa menggeleng. Mengharukan sekali. Ucap Victor menampilkan wajah sendunya. Namun tidak berlangsung lama, dia kembali tertawa. Kalian tahu, hanya ada satu peluru di dalam senjata apiku. Jika kalian tidak mau mengikuti aturan,
bisa jadi permainan ini diakhiri dengan satu tembakan. Apa sebenarnya tujuanmu melakukan ini, Victor? Tanya Kinan mengepalkan tangannya. Tadinya tujuanku hanya ingin menggertak supaya kamu melepas tender. Tapi, aku merasa ingin bermain sebentar. Sungguh hanya sebentar. Karena di sini ada Tuan Mahesa. Pria yang sudah merusak kebahagiaan anakku dengan masih saja mengganggu Lily. Jadi aku semakin bersemangat, jawab Victor. Rahangnya kembali menegang saat teringat anaknya yang kini sudah entah ada di mana. Kamu salah paham, aku sama sekali sudah tidak ada urusan dengan Lily, ujar Mahesa dengan tegas. Senyum miring di bibir Victor kini menghilang. Wajahnya berubah menjadi bengis penuh emosi. Gara-gara kamu, Jeremy tidak bisa fokus dalam pekerjaannya karena mengurus Lily yang terus-terusan mengejarmu. Gara-gara itu pula kini anakku pergi. Jika saja kamu tidak kembali muncul di kehidupan mereka, sudah pasti Jeremy tidak pergi bersama istrinya dan masih ada di sampingku. Dia membawa Lily supaya tidak bisa bertemu denganmu lagi. Kinan justru menertawakan Victor. Hahaha. Alasanmu sungguh konyol, Victor. Apa kini kamu secara tidak langsung mengakui kalau kamu gagal mengambil hati anakmu? Hingga dia sudah tidak ada di sampingmu dan memilih istrinya. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Sekarang diam di sana, atau peluru ini melesak di kepala salah satu dari istri kalian, teriak Victor penuh emosi. Sebuah ucapan yang tidak bisa dibantah. Mahesa menatap dalam Gabriela. Dia bisa melihat mata itu kembali basah. Gabriela menggeleng samar sebagai tanda supaya Mahesa tidak perlu melakukan itu. Namun Mahesa memilih mengabaikannya. Selang beberapa detik, Victor memberi kode pada para anak buahnya yang berjumlah 10 orang di ruangan untuk mulai memukuli Mahesa dan Kinan. Ken, jangan turuti perintahnya, teriak Lisa saat satu pukulan mulai mengenai rahang Kinan dan pria itu hanya diam tanpa melawan. Mahesa, jangan diam saja, teriak Gabriela di sela tangisannya. Wanita mana yang sanggup melihat pria yang selalu kuat kini pasrah memberikan tubuhnya untuk menerima pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Hentikan, hentikan, tolong hentikan, mereka bisa mati. Victor dengan senyum lebarnya menonton pemandangan yang sangat dia suka. Kejadian ini berlangsung cukup lama. Kinan sudah terbatuk-batuk mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Namun begitu Kinan tetap mencoba menggerakkan tubuhnya dan mengangkat perlahan. Ken, Lisa terus memanggil nama suaminya begitu pilu hatinya sungguh tidak sanggup menyaksikan apa yang ada di hadapannya. BRAKK. Pintu tiba-tiba terbuka. Anak buah Kinan dengan diketuai Jeff berhasil melumpuhkan pertahanan musuh di luar sana. Dan kini Jeff yang berani masuk lebih dulu. Victor tidak ingin berakhir sia-sia, dia pun melayangkan senjata ke arah Jeff namun pria itu lebih dulu menembak tangan kanan Victor hingga pistol itu terjatuh. Suara tembakan diikuti erangan kesakitan menggema di gudang tua itu. Victor berhasil dilumpuhkan. Belum. Anak buahnya langsung menyerang Jeff dan tim hingga terjadi perlawanan tanpa senjata. Jeff berlari ke arah Gabriela dan Lisa. Dia mengeluarkan pisau untuk membuka tali yang mengikat mereka berdua, mengabaikan Victor yang sedang dibantu oleh anak buah untuk berlindung. Mahesa. Gabriela berlari membantu Mahesa untuk berdiri. Wajah pria itu sudah berlumuran darah karena bagian pipi dan dahinya ada yang robek akibat pukulan bertubi-tubi. Hal serupa terjadi pada Kinan. Lisa terus saja menangis sembari melingkarkan tangan pria itu ke bahunya dibantu pula oleh anak buah untuk segera pergi dari sana. Namun, sebuah teriakan menghentikan langkah mereka. Awas! DOORR!